Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita marilah mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT bahwa kita semua masih diberi keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas untuk memberdayakan masyarakat melalui program pendidikan kecakapan wirausaha dalam kondisi pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Indo-Bank merupakan lembaga kursus dan pelatihan yang telah berdiri sejak tahun 2003, di mana sekarang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF, dan telah terakreditasi di LALPK, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Alhamdulillah bahwa pada tahun 2020 ini LKP Indo-Bank dipercaya untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan peserta sebanyak 20 orang. Adapun tujuan daripada penyelenggarakan PKW di Indo-Bank adalah bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pola pikir wirausaha melalui kursus dan pelatihan kepada peserta didik dengan program desain grafis dan teknik sablon. Yang kedua adalah untuk memotivasi menciptakan rintisan usaha, baik pendampingan dan bermitra dengan usaha UMKM, dunia usaha, permodalan maupun dengan instansi terkait. Dalam penyelenggarakan ini, di Indo-Bank telah bekerja sama dengan DUDI, dengan UMKM, dengan BRI Unit Cepu dalam rangka kegiatan untuk program kemitraan, baik kemitraan pendampingan, kemitraan instruktur, maupun kemitraan di dalam akses permodalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang Photoshop. Apa yang akan dipelajari di Photoshop hari ini adalah displacement map. Apa itu displacement map? Jadi map itu kan artinya peta dalam bahasa Indonesia. Sedangkan displace itu berarti tempatnya digeser atau salah tempat lah. Displace, place itu menempatkan, di situ berarti salah. Jadi kita punya teks misalkan ya, mau ditaruh di kain gitu, itu bisa menggunakan displacement map. Langkah-langkahnya, barangkali kalau ada yang mau dicatat, silahkan. Langkah-langkahnya, masukkan gambar ke aplikasi Photoshop. Sebelumnya harus dibuka dulu ya aplikasi Photoshopnya. Ada Photoshop yang saya gunakan adalah Photoshop CC 2018. Masukkan teks dengan menggunakan text tool atau di keyboard dengan menekan tombol T. Kalau bingung mencarinya, bisa langsung tekan tombol T sekali. Itu kan menggunakan text tool. Untuk memindahkan, kita menggunakan move tool yang ada di paling atas. Atau kalau masih kebingungan mencari, bisa dengan menekan tombol V di keyboard. Jadi kira-kira seperti ini hasil akhir dari displacement map.
Jadi dia menyesuaikan dengan bentuk kainnya ini. Kalau coba di zoom, misalkan, ini akan terdapat tekstur-tekstur dari serat kainnya. Benar-benar diaplikasikan, teksnya ini benar-benar diaplikasikan ke gambar kainnya itu. Benar-benar mirip lah. Coba kita zoom out. Kemudian sebelum diberi blending option. Nah, kalau seperti ini sebenarnya bentuknya itu sudah terlihat, tapi kan belum ada bayangan dan cahayanya tadi. Jadi untuk menambahkan supaya lebih nyata, kita beri dengan blending option. Redo. Bagusan mana yang ini dan sebelumnya? Coba di undo. Ini pun sebenarnya juga sudah ada tekstur kainnya. Cuma kurangnya itu cuma belum ada bayangan dan cahayanya tadi. Oke. Saya kira cukup, bisa dilanjutkan tugasnya. Gimana? Semangat pagi? Semangat. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Kita mulai kelas ya. Entrepreneurship dengan entrepreneur. Entrepreneur itu orangnya. Kalau entrepreneurship itu suatu prosesnya. Proses di mana ada kemauan seseorang yang berisiko dengan menginvestasikan dan mempertaruhkan waktu, uang, usaha untuk membangun suatu perusahaan yang menjadikannya dia berhasil. Itu melalui tahap-tahap dan proses-proses. Mempunyai inovasi itu termasuk kreativitas, termasuk untuk membangun jiwa entrepreneurship itu tidak hanya 4 hal, banyak sekali. Untuk memulai usaha, apa yang Anda pikirkan? Permodalan. Itu untuk langkah ke depannya, permodalan. Untuk membangun jiwanya harus dibangun dulu. Ya, terus apa lagi? Bangun relasi.
Jiwanya. Pantang menyerah. Terus apa lagi? Ulet teliti. Berani mengambil resiko. Itu terutama. Kami dari kelompok 1 telah membuat proposal tentang rancangan usaha desain dan sablon yang digunakan untuk membuat suatu usaha khususnya pada bidang desain dan sablon yang akan kami serahkan kepada Ibu Sri Utami. Saya terima proposalnya. Semoga usaha kedepannya sukses dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Dua belajar dengan lama sekitar 15 detik, dia nanti kertasnya ini gambarnya udah pindah di baju, bisa diaplikasikan di bantal, di spray, bisa wah jenis pinter-pinter lah. Delok gone itu YouTube ya kan, konten-kontennya. Kalau kita bilang di Jakarta seperti itu tuh, di sini pun sudah ada sebenarnya, nggak perlu dibangun. Kita produksi celana olahraga kita kirim ke Bandung. Untuk misalkan nih anak-anak bisa kalau sudah membuka usaha, Ya, pesan ke sini minimal berapa? minimal kan 12 sudah bisa layak. Untuk satu mesin, ya. Kain dari apa? Motong-motong sendiri. Potong sendiri. Maka dari tahapan kita kain sampai nanti kita barang jadi sampai finishing kita lakukan di satu tempat.
Kan banyak yang konveksi iso nyablon tok, kayak iso jahit, ya kalau iso jahit nyablone rono lah. Coba kita integrasikan. Ini dulu kita awali, saya sendiri itu saya mulai dari nyablon sampai jahit sampai jadi saya bisa semua. Saya yang masukkan karyawan di sini itu, yang namanya lubangnya jarum itu nggak pernah tahu dia. Kertasnya gambarnya udah hilang, pindah di sini. Anak-anak Ya, buat TK ini. Oh, TK. TK. Jadi kalau TK kita tuh punya stok. Jadi kalau orang beli kita tawarin, kita punya banyak karakternya. Nanti tinggal tambah sablon, tambah kurang lebih kalau yang main printing di 45 TK. Panjang kalau Harganya murah. Ini mesin karet jarumnya langsung 3, benangnya langsung 6, nggak perlu jahitin. Sama yang jahit dia kan langsung jahitin dengan tangan ya. Kalau yang bagus itu dipasang karet dulu yang depan ini. Jadi ini nggak perlu narik, sudah ngambil sama ngambil. Jadi baru disimpan sama karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosiana, berasal dari Cepu, saya fresh graduate. Saya mendapatkan informasi pelatihan di sini dari teman dekat saya. Alasan saya mengikuti pelatihan di Indobank untuk menambah wawasan, skill, dan kemampuan saya. Tujuan saya mengikuti kursus di Indobank agar menambah wawasan, menambah kreativitas, dan di sini diajarkan untuk membuat kemasan, membuat kartu nama, pamflet, dan banner. Semua ini adalah hasil karya saya selama mengikuti pelatihan di Indobank. Semoga kedepannya usaha yang saya miliki bisa berkembang pesat dan maju. Kesan saya mengikuti pelatihan di Indobank, saya mendapatkan informasi yang belum pernah saya dapatkan seperti keahlian dalam soft skill, hard skill, dan mengoperasikan Corel Draw, Photoshop, dan aplikasi Microsoft Office seperti Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Pesan saya untuk Indobank agar kedepannya dapat membuka pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi agar masyarakat bisa mengikutinya dan membuka usaha dengan mandiri. Sekian dari saya, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah beberapa hasil karya dari peserta PKW yang ada di LKP Indobank Cepu tahun 2020. Yang nomor 1 adalah berbagai jenis desain pola kemasan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil jadinya adalah seperti ini. Yang nomor 2 adalah berbagai jenis desain brosur, kartu nama, stiker,
produk hantaran. Mungkin ini adalah kartu nama, kemudian ini adalah berbagai stiker, selanjutnya ini adalah produk yang ada di hantaran. Ini juga kartu nama. Sablon yang ada di plastik, kaos, dan kertas. Ini adalah desain yang ada di plastik. Kemudian ini adalah sablon yang ada di kertas. Selanjutnya adalah ini desain yang ada di kaos. Desain interior yang digunakan di kanvas banner. Ini juga kemudian selanjutnya adalah yang biasa untuk di display toko, seperti ini contohnya. Kemudian ini contoh banner yang ada di outdoor toko. Ini yang ada di gelas plastik, bisa gelas mug dan sebagainya, seperti contohnya ini. Selasa itu tadi beberapa hasil karya dari program kecakapan wirausaha yang ada di LKPI Dukbeng yang terkait dengan desain grafis dan berbagai teknik sablon. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta KPI Dukbeng yang telah menyelesaikan program ini sampai selesai, dan nanti setelah selesai kita lakukan kegiatan yaitu pembentukan kelompok usaha yang terbagi menjadi 4 kelompok dari 20 peserta. Satu kelompoknya ada 5 peserta, yaitu kelompok usaha yang ada di Cepu, kelompok usaha yang ada di Gedung Tuban, kelompok usaha yang ada di Randu Blatung, dan kelompok usaha yang ada di Kota Blora. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, dalam hal ini adalah Direktorat Kursus dan Kelembagaan yang telah mempercayai KPI Dukbeng untuk melaksanakan kegiatan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2020 kejuruan desain grafis dan teknik sablon. Semoga apa yang menjadi langkah kita mendapat ridho dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid Paud dan Dinas Kabupaten Blora, yang terhormat Kasdivmas Kabupaten Blora, yang terhormat Bapak Dinas, yang terhormat Direktur LKPI Dukbeng Cepu, yang terhormat Bapak Deputi Kabupaten Blora, peserta pelatihan desain grafis dan teknik sablon yang berbahagia. Jadi pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT
bahwa kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk penutupan program pendidikan kecakapan wirausaha kejuruan desain grafis dan teknik sablon tahun 2020. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, bahwa alhamdulillah untuk sekian kalinya kita LKP Indukben itu dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk mengelola bantuan sosial. Tahun ini adalah kebetulan kita programnya adalah pendidikan kecakapan wirausaha. Jadi Bapak Kabid, aku melaporkan bahwa kegiatan ini kalau nggak salah dimulai pada 26 Agustus pertama mulai ini sampai sekarang hampir 2 bulan lebih ya. Jadi kita sudah menjalankan 2 bulan lebih dengan kalau kita hitung pelatihan ini adalah 200 jam pelajaran ya. Jadi sesuai dengan berikan kepada para peserta, mas-mas, bapak yang mengikuti pelatihan kita ini, semoga dapat bermanfaat, dapat berusaha, dapat mengembangkan usaha yang bisa dan bisa berkembang terus. Kalau bisa, semoga saya berdoakan dapat mendirikan usaha sablon atau suatu percetakan, karena sudah diberi materi desain grafis maupun teknik sablonan, sehingga ada pesanan, mungkin ada nanti yang sudah berkembang banyak pesanan percetakan atau sablon, sehingga mendapatkan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup bagi peserta semuanya. Yang diharapkan dari pemerintah, pemerintah ini memang usaha pelatihan PKW ini diharapkan dapat menuntaskan kemiskinan. Salah satunya adalah memberi pegangan untuk bisa diberi keterampilan, bisa untuk berusaha. Karena PKW ini kan ditujukan, diharapkan semua peserta nantinya dapat berusaha sendiri atau berwirausaha. Beda kalau di PKK itu diharapkan nanti dapat skill keterampilan untuk bekerja di suatu perusahaan atau di kantor, beda dengan PKK. Kalau di PKK itu ada ujian kompetensinya, tapi kalau di PKW hanya akan diberi usaha atau berwirausaha setelah selesai pelatihan. Karena di antara 20 anak atau 20 adik-adik ini, saya yakin ada yang jenuh, ada nggak yang aku anak yang kadang mau berangkat untuk ogah, ada toh? Ada. Dan mudah-mudahan meskipun ada malas, tapi ilmunya tetap terserap, ya kan? Amin. Biasanya seperti itu. Sekolah dari TK, SD, SMP, dia ada jenuhnya pasti. Nah, apalagi lama waktunya. Ini 2 bulan, ya begitu. Tapi ilmunya saya yakin sudah diserap semua. Ini modal yang penjenengan miliki, keterampilan, ya toh? Nah sekarang penjenengan itu semua tinggal membuktikan. Raya 2, 3.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kursus dan Kelembagaan Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah mempercayai LKP Indobank Cepu, Blora, Jawa Tengah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha kejuruan desain grafis dan teknik sablon tahun 2020 sebanyak 20 peserta. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.